Halo, salam jumpa di channel Razwane, channel khusus jalan-jalan, traveling, dan spot wisata. Kali ini saya berbagi perjalanan saya ketika menaiki bis Puspajaya dari Lampung ke Yogyakarta. Terus pengalaman saya ketika menaiki kapal feri KMP Legundi. Ya, bye. Dadah. Minum susu. Awal perjalanan kita hari ini dimulai dari Terminal Mulyojati 16C Kota Metro. Kita menaiki bis Puspajaya yang langsung dari Kota Metro, terus kita nanti akan kumpul di pool bis Puspajaya di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Bakauheni, menyeberangi Selat Sunda sampai di Merak hingga melanjutkan perjalanan sampai di Yogyakarta. Yuk simak terus ya video ini sampai akhir. Pada kesempatan kali ini saya menaiki bus Puspajaya mendapatkan ke bangku paling belakang, yaitu pada nomor 29 atau paling ujung yang dekat dengan pintu WC atau dekat dengan WC. Tapi tidak apa-apa karena WC-nya tidak bau. Mengapa saya dapat bangku paling belakang? Karena saya pesan tiketnya terakhir itu H-1 atau sudah siang ya. Jadi mau dapat bangku yang lebih awal atau lebih depan, kita pesennya dari jauh hari ya. Dan kita spill bagaimana keadaan di dalam bus Puspajaya ini. Ini sudah ada yang terbaru loh, keren nih. Untuk lubang AC-nya udah seperti ini, udah bisa kita atur dan arahnya nggak langsung ke kepala tapi ke samping. Dan di sampingnya tadi sudah ada colokan untuk mencarger HP. Dan di masing-masing bangku sudah ada bantal leher dan selimut karena kalau malam dingin sekali. Dan juga di depannya ini ada tempat meletakkan barang nih, juga ada tempat meletakkan minuman serta ada pegangan ini, dan juga bisa ada cantelan kalau kita ada plastik mau kita gantung. Ini keadaan di dalamnya ya. Bis pun sudah mulai berangkat, kita siap-siap untuk keluar dari Terminal Mulyojati 16C Metro ini. Dan di sini pada saat ini juga lagi diadakan event fun fan atau pasar malam yang di samping terminal ini. Ini dia, kita mau keluar, kita lihat nih fun fan-nya. Menurutku sih kurang bagus sih kalau di sini dia diletakkan fun fan, malah nanti tanam-tanamannya makin rusak deh. Saya setujunya di sini di Terminal 16C ini itu dirawat tamannya, dan hutan kotanya dibagusin lagi. Jadi bukan untuk seperti ini, tapi ya itu kembali kebijakan dari pemerintahnya sih. Saran saya sih dihidupkan kembali tamannya hingga bisa menjadi untuk bersantai-santai keluarga ya, seperti di taman kota itu loh, taman kota Metro. Jadi di sini salah satu alternatif untuk di taman kota ini nih, taman yang ada di hutan-hutan seperti itu loh. Pokoknya saran saya seperti itu. Ini ada terbengkalai, tidak terurus. Ini lihat nih bangunannya itu ya. Wah, ini di pintu keluar Terminal 16 ada yang jual durian di pinggir jalan. Ini duriannya menggugah selera sekali. Nah, ini taman Kota 16-nya. Menurut saya hutan Kota 16 ini dihidupkan kembali, dibuat, ditata, dijaga, dan dirawat sehingga nanti bisa menjadi alternatif untuk wisata keluarga bersantai di sini. Saranku seperti itu. Ini kita lewati, dan ini ada promo dari UM Metro nih. Mahasiswa yang mau masuk Fakultas Kedokteran sudah ada loh di UM Metro.
Oke, kita jalan melewati perempatan lampu merah 16C, dan di sini kalau ada khas patung Ganesha dan patung Semar yang milik warga di situ. Pokoknya di situ khas sekali ya. Dan kita melewati juga ini pertigaan ya di Ganjar Agung, dan kita menuju ke jalan raya menuju ke Tiga Danang ini. Kalau kita berjalan di sini di jalan raya dari metro atau ke metro mengarah ke Tiga Danang, pasti kita melewati areal persawahan kiri kanan penuh dengan sawah. Inilah ciri khas di daerah metro. Ini di daerah Trimurjo ya. Nah, kalau mau masuk metro atau keluar metro pasti kita disambut dengan persawahan yang luas, bagus sekali. Menghijau, ini baru tanam ya, baru musim tanam. Pom bensin Trimurjo, ternyata bis ini mengisi bensin dulu atau mengisi BBM, dan ada bis Puspajaya yang lain lagi mengisi, mungkin sudah langganan kali ya, ini untuk mengisi BBM-nya di sini. Selanjutnya bis masuk pintu tol via di sini pintu tol Tiga Danang Timur atau pintu tol metro, dan nanti keluar di pintu tol Natar. Setelah masuk pintu tol, saya pun rebahan dan tertidur, dan tak terasa bis pun sudah sampai di pool bis Puspajaya yang ada di Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta atau bypass. Ini bisnya mau masuk, dan kita semua akan turun di sini dan kita berganti ke bis sesuai dengan tujuan masing-masing. Karena di sini semua penumpang dari daerah yang menuju ke Jawa pasti akan diarahkan sesuai dengan tujuan bis masing-masing. Sambil menunggu bis lain kumpul di sini, kini ada ruang tunggu. Ruang tunggunya cukup luas, dan di ruang tunggu ini semuanya tersedia dengan baik. Ada kantin, ada musola, dan juga ada TV untuk ditonton, dan ada juga yang jual-jualan. Dan di sini juga ada favorit saya, itu jualan bakso, dan saya juga sempat beli bakso di sini. Bakso favorit saya ketika mau ke Jawa atau pulang dari Jawa, saya selalu mampir di sini dan menikmati bakso ibu ini. Baksonya mantap dan rekomendasi sekali, rasanya enak. Setelah menikmati makan siang dan sholat zuhur sekaligus dijamak dengan asarnya, saya dan penumpang yang lain siap untuk menunggu panggilan dari kru untuk berangkat atau menaiki bis masing-masing. Kalau semua sudah lengkap, biasanya jam 12.30 sudah berangkat, tetapi kadang-kadang menunggu bisa sampai jam 1 kita baru berangkat. Setelah ada perintah dari calling tersebut, akhirnya saya masuk bis ini, tepatnya bis yang K14 ini saya naiki, dan kita siap sesuai dengan bangku yang tersedia. Dan ini saya kebagian bis yang lama ya, bukan yang tadi yang bagus, ini yang tipe lama, tapi nggak apa-apa, semuanya nyaman kok.
Sesuai dengan bangku saya di nomor 29 dekat WC ini, saya sepil bagaimana keadaan di dalam WC-nya. Ini dalam WC-nya seperti ini. Ini WC hanya untuk kencing ya, dan digunakan kencingnya pada saat bis jalan, jangan pada saat bis berhenti atau lagi di pom bensin. Sebelum bis berangkat kita diberi snack, dan ini masing-masing satu bangku satu bungkus snack ini, yang mana di dalam snack ini terdiri dari berupa kue. Ya, kuenya yaitu roti. Ini kita unboxing nih dalamnya. Apa isinya? Yaitu ada roti. Kalau dari Lampung biasanya kita dapat roti ini nih. Ini dapat kacang, terus dapat roti ini yang maksud saya. Nah, ini roti, terus kita dapat minuman ini, botol yang kecil yang ukuran 1 gelas seperti itu. Ini dia, kita letakkan dan kita siap konsumsi rotinya. Lumayan lah untuk mengganjal perut. Tadi sudah makan bakso, kita makan snack ini kenyang deh. Kita lanjutkan perjalanan, dan ini sudah mau keluar dari poolnya, mau masuki jalan raya bypass menuju ke Bakauni. Panjang perjalanan beberapa kali bus berhenti menaikkan penumpang dari kota Bandar Lampung hingga Kalianda. Tetapi saya rebah-rebahan hingga tertidur, akhirnya sampai juga di sini nah, di pintu tol yang menuju ke arah Bakauni. Setelah sampai di Bakauni, kita disajikan pemandangan yang cukup bagus. Kalau di sebelah kiri kita bisa melihat bagaimana pemandangan bangunan Siger Lampung dan juga Masjid BSI, dan di sebelah kanan kita bisa melihat ke arah pelabuhan dan laut. Dan karena saya berada di sebelah kanan, saya lebih banyak memvideokan di sebelah kanan ini. Tuh, kita udah mau masuk wilayah pelabuhan, dan ini pelabuhan Bakauninya, dan kita lanjut perjalanan menuju ke dermaga eksekutif.
Kali ini kita tidak begitu lama antri untuk memasuki kapal. Kita sudah dapat jatah untuk memasuki kapal, dan kali ini kita kebagian naiki kapal KMP Legundi. Dan setelah di dalam, kita akan review bagaimana keadaan di dalam kapal KMP Legundi ini. Ini bisnya masuk ke dalam kapal KMP Legundi. Peraturan dari kapal sendiri, semua penumpang yang ada di bis diharuskan turun untuk menaiki dek kapal atau ke atas. Dan di sini di lantai paling bawah merupakan tempat parkirnya atau tempat bis-bis besar dan truk-truk besar. Sedangkan nanti kita naik ke atas ini ke lantai 2 untuk mobil atau kendaraan kecil. Yuk kita naik ke atas, ini lagi antri menunggu penumpangnya. Kebetulan dari bis cukup banyak dan kita menunggu untuk ke atas. Demi tangga kita naiki dan kita sudah sampai di lantai kedua. Lantai kedua ini khusus untuk kendaraan yang berukuran kecil. Ini dia, ini masih ada garba rata khusus untuk kendaraan kecil ini naik ke atas ke lantai 2 ini. Dan kita lewati sini, kita mau ke dek atas khusus penumpang. Nah, di lantai 2 ini untuk kendaraan ukuran seperti ini dan juga untuk motor. Di lantai 2 ini terdapat garba rata penghubung dermaga eksekutif ke kapal ini. Ini garba ratanya, ini ada mbak penjaganya atau pramugarinya yang mengarahkan untuk masuk ke kapal. Dan untuk dek penumpangnya kita masih di atas di lantai kedua. Yuk kita naik lagi ke atas melihat ruang-ruang penumpang yang ada di kapal KMP Legundi ini. Ini garba ratanya ya. Ini kita sudah di lantai 3. Saya mau masuk ke ruang penumpangnya dan saya mau masuk ke arah pintu sana, pintu sebelah sana. Nanti berlanjut untuk ke arah depan. Ini kayak saya videokan lagi bagaimana keadaan di dermaga eksekutif ini. Yuk kita lanjut ke depan, jalan ke sana. Di bawah belakang
tangga ini ada pintu masuk, dan di sini kita mau melihat men-spill bagaimana keadaan tempat duduk dari penumpangnya. Nah, sebelum ke pintu masuk ini ada keterangan bagaimana keadaan decknya ini. Ini di deck 4 yang paling atas, terus nanti salah ding. Ternyata ini dari bawah deck 2, deck 3, deck 4, deck 5, dan deck 6. Dan ini kita berada di deck 4. Ini deck 4 ini ada terdiri dari ini ruangannya, kita masuk. Nah, ada tangga ke atas lagi, dan situ ada pramugarinya. Nah, ini ruang masuk ke ruang penumpangnya. Ada yang kelas bisnis, tetapi kalau di sini kita semuanya gratis ya. Gratis kecuali di ruang executive lounge. Nah, itu berbayar. Ruangnya dijaga oleh pramugari sendiri. Kalau yang lain tidak ada penjaganya, jadi kita bebas untuk duduk dimanapun sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini yang executive lounge ya, tempat Mbak tadi. Tapi tengah saya spill, ini saya cuma mau keliling ke belakang, mau lihat ke daerah sana tempat penumpang yang lain. Dan ini tempat duduknya tadi, dan di sini juga ada tempat bermain anak-anaknya, playgroundnya kecil, dan ada kantinnya ya. Kita ke belakang lagi, kita melihat ruang sopirnya. Ruang sopir ini berupa lesehan. Di sini nggak sekedar sopir aja sebenarnya, bagi penumpang yang mau tiduran di sini juga bisa. Ini lesehan dengan 2 tingkat seperti ini. Kembali kita keliling, kita mau melihat bagaimana di deck atas ya. Di deck 5 ini, di deck 4 keadaan seperti ini sudah kita kelilingin, dan toiletnya seperti ini, cukup banyak toiletnya. Kita bisa pilih-pilih yang kosong. Kita mau keluar ke arah ke deck 5. Kita mau melihat bagaimana keadaannya. Di deck 5 ini bentuk duduknya seperti ini, seperti kayu-kayu ini. Ada kantinnya untuk kita pesan makanan, dan bisa kita melihat ke luar atau ke laut. Dan ini saya mau ke belakang, mau melihat bagian yang ini kita lihat. Nah, di sini masih ada mobil yang masih loading atau masih disusun dengan oleh petugasnya. Ini baru mau masuk mobilnya, disusun. Nah, itu baru mau masuk ke kapal, dan kita mau keliling lagi ke arah sana. Dan di deck 5 ini ada musola. Ini yang saya sebutkan, ini ada WC. Nah, di belakang WC ini ada musola. Di bagian musola ini ada tempat wudhunya. Untuk cewek di sebelah sini, sedangkan untuk cowok di sebelah sana. Ini bapaknya tadi mau masuk tapi salah, ini untuk cewek. Kita lanjutkan ke depan untuk melihat di deck paling atas atau deck 6 atau deck rekreasi. Kalau saya paling seneng kalau di kapal itu di bagian atas itu untuk melihat keadaan di sekitar di deck rekreasi.
Nah, ini dia paling atas di dek rekreasi, banyak tempat duduknya dan kita bisa melihat laut lepas. Nah, itu ada kapal yang akan bersandar. Ini kapal Jemlah ya. Nah, ini akan bersandar ke dermaga yang ada di Pelabuhan Bakauni. Dan tak terasa kita pun sudah siap-siap berangkat. Ini kapal sudah lepas landas atau sudah dilepas talinya, jangkarnya sudah dilepas, siap-siap untuk berlayar menuju ke Pelabuhan Merak, melintasi Selat Sunda. Nah, itu ada siapa, nakodanya itu lagi calling-callingannya. Oke. Ini kita lihat kembali bagaimana keadaan di dermaga eksekutif ini. Itu banyak mobil parkir. Diiringi dengan matahari tenggelam, kita sebentar lagi akan menyampai di dermaga Merak dan kita pun segera turun menuju ke bis tempat kita naik tadi atau ke bis masing-masing.
karena sudah ada peringatan bahwa semua penumpang yang ada di dek kapal segera untuk menuju ke bis masing-masing agar tidak tertinggal. Ini kita turun menuju ke bis. Kita lanjutkan lagi perjalanan kita ke arah Jogja. Saat kita turun kapal, kita harus ingat kembali di mana letak bis yang kita naiki tadi. Selalu diingat plat bis yang kita naiki tadi, sehingga kita tidak kesasar dan tidak mutar-mutar untuk menaiki bis ini. Ketika bis akan turun kapal, kita tidak tertinggal. Nah, ini saya selalu ingat nih plat bisnya atau nomor bisnya, yaitu Puspajaya dengan plat sekian, begitu ya. Saran saya seperti itu. Saat bis akan turun kapal, biasanya kernek akan membagikan kupon makan. Kupon makan ini akan kita tukarkan pada makan malam atau makan sore di Merak. Kita biasanya makan di rumah makan Menanti Raya. Ini bisnya sudah turun kapal, akan menuju ke jalan raya di Merak. Pada saat maghrib, bis pun sudah sampai di rumah makan Menanti Raya. Di sini penumpang akan turun istirahat untuk makan sore, menukarkan kupon makannya di rumah makan ini, sekaligus untuk sholat maghrib. Ini kupon yang sudah saya serahkan kepada petugas penjaga makanannya dan saya antri untuk makan di sini. Oh ya, ingat ya, kalau makan malam di sini kita hanya kebagian satu lauk, jangan sampai mengambil lauknya lebih dari satu. Nanti kita diingatkan oleh mamas penjaga rumah makannya. Jadi kalau ada pilihan daging, telur ataupun yang lain, hanya boleh ngambil satu, tidak boleh ngambil dua. Kalau ngambil dua nanti disuruh bayar lagi. Kalau sayurnya bisa ngambil lebih. Bis kembali melanjut perjalanan setelah dari rumah makan Menanti Raya sepanjang jalan via tol hingga sampai ke Jogja. Saya hanya tidur saja, dan pada saat jam 2-an seperti itu kita dibangunkan bahwa kita sudah sampai di tempat peristirahatan kedua, yaitu rumah makan Bukit Randu yang ada di Kendal. Dan di sini penumpang bisa yang mau turun dipersilakan, yang mau lanjut tidur juga dipersilakan. Saya karena kondisinya sangat dingin sekali, saya turun dan mau mencari makan untuk mengisi perut dan biar terasa hangat. Dan kondisinya seperti ini di rumah makan Bukit Randu kala malam itu. Saya turun dan saya videokan ya.
Setelah istirahat sekitar setengah jam, kita lanjutkan perjalanan menuju ke Jogja. Saya lanjutkan tidur kembali dan tak terasa ternyata sudah sampai di Terminal Jombor dan sekitar jam 5-an. Nah, ternyata di Jogja kalau jam 5 itu udah terang seperti ini. Dan saya sudah sampai di Terminal Jombor dan siap untuk ke arah kosan. Terima kasih, sampai jumpa lagi di next konten. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan share. Bye.